Tahukah kamu, ternyata orang-orang Yahudi menggunakan pornografi sebagai alat perang psikologis untuk melemahkan semangat musuh mereka. Lalu, bagaimana pornografi bisa menghancurkan kita? Mari kita bahas sama-sama setelah opening berikut. Bertemu lagi dengan wajah datar. Di channel ini kita membahas hal-hal yang menarik seputar cowok, self-development, dan relationship. Jika kamu suka, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Pada tahun 2002, ratusan tentara Israel dengan tank menyerbu kota Ramallah, Palestina. Mereka telah menguasai 3 dari 4 stasiun TV di kota tersebut. Setelah menguasai stasiun TV, tentara Israel menyiarkan konten pornografi di ketiga saluran TV tersebut. Mengapa tentara Israel melakukan ini? Karena mereka memahami titik lemah manusia. Mereka tahu bagaimana cara untuk merusak pikiran, demoralisasi, dan melumpuhkan jiwa seseorang itu melalui mata dan telinga. Seperti kita ketahui, Palestina adalah negara Muslim. Pornografi adalah sebuah dosa yang dilarang dalam budaya mereka. Tapi itu bukan semata-mata karena alasan agama, tapi juga untuk meracuni psikologis penduduk Palestina termasuk anak-anak, dengan konten pornografi tersebut. Karena pornografi tidak tersedia secara luas di sebagian besar masyarakat Muslim, ini akan menjadi subjek pornografi pertama bagi banyak penduduk Ramallah. Keadaan ini menyebabkan stres, kecemasan, dan kesedihan yang melanda penduduk Ramallah. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa mereka tidak diizinkan keluar rumah. Ibu dengan anak-anak mereka dipaksa di rumah tanpa melakukan apa-apa. Mereka hanya bisa menonton TV untuk mendapatkan informasi, tapi siarannya justru mencederai kesopanan dan jiwa warga Palestina. Siaran itu merusak spiritual dan psikologis mereka, serta meracuni pikiran dan hati anak-anaknya. Itu adalah strategi yang licik dan kotor yang dilakukan oleh Israel. Kejadian itu menjadi pengingat buat kita akan bahaya sebenarnya dari pornografi. Pornografi dapat merusak otakmu, menyumbat pikiranmu dan melumpuhkan jiwamu. Ini adalah senjata yang dirancang oleh orang-orang barat dan digunakan untuk membuat kita lemah, mudah dikendalikan, dan patuh pada mereka. Mereka tidak ingin kita berkembang dan maju, karena mereka takut tersaingi oleh kita. Dari kejadian tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa setidaknya ada 8 cara pornografi menghancurkan kita. Yang pertama, hilangnya fokus. Menanamkan gambar dan video adegan porno ke dalam bola matamu setiap hari adalah racun bagi fokus mental kamu. Tidak mengherankan jika kamu tidak dapat berkonsentrasi ketika yang dapat kamu pikirkan hanyalah seks dan wanita. Kedua, kurangnya kontrol. Jika kamu sudah kecanduan pornografi akan sulit mengontrol diri kamu sendiri. Karena pornografi memiliki kendali penuh atas otak kamu. Bagaimana kamu bisa berharap untuk mendapatkan dan mempertahankan kendali atas banyak hal lain dalam hidupmu, jika kamu sudah terikat pada belenggunya, dan musuhmu pun akan menertawakanmu? Ibaratnya, pornografi adalah pengemudi dan kamu adalah penumpang yang tidak berdaya. Ketiga, cemas secara sosial. Kamu tidak bisa mengeluh tentang kecemasan sosial ketika kamu marah pada cewek virtual setiap malam. Seakan-akan kamu mengatakan pada diri sendiri bahwa kamu adalah cowok yang paling rendah, karena kamu merasa tidak bisa mendapatkan cewek yang kamu inginkan. Keempat, kelelahan. Orang yang nonton konten pornografi biasanya berujung pada masturbasi sebagai pelampiasan. Dan setiap kali kamu masturbasi, tubuh kamu akan terkuras staminanya. Karena, semua organ kamu bekerja ekstra untuk mengeluarkan sejumlah besar energi saat orgasme. Jika kamu sering melakukan hal ini, maka akan membuat kamu lemah secara mental maupun fisik kamu. Kelima, hilangnya rasa cinta. Semakin banyak kamu menonton film porno, semakin buruk persepsi kamu tentang wanita.
Wanita itu cantik, tetapi dengan kamu mengonsumsi konten porno dapat mendoktrin otak kamu bahwa cewek hanyalah sebuah objek untuk digunakan. Hal ini akan membuat kamu tidak bisa mencintai dan dicintai. Hubungan kamu dengan wanita akan berakhir dan gagal. Keenam, hidup tanpa tujuan. Pornografi adalah tempat bermimpi yang akan membunuhmu. Makanya, orang sukses tidak ada yang melakukannya. Karena, kecanduan ini akan melemahkan ambisi kamu, dan akan membuat kamu mengambang tanpa tujuan sepanjang hidup. Pornografi dapat menghilangkan arah kamu dalam menciptakan sesuatu yang memiliki tujuan dalam hidup. Ketujuh, malas dan tidak punya semangat juang. Menyerah pada kebiasaan menonton pornografi adalah lambang tunduk pada kepuasan instan. Ketika kamu melakukan ini beberapa kali per minggu, kamu melatih diri kamu untuk mengambil opsi yang mudah. Hal ini membuat kamu jadi malas. Kamu memilih kesenangan sesaat daripada disiplin. Ingat, zona nyaman menghambat pertumbuhan. Dan yang kedelapan, menghancurkan diri sendiri. Membiasakan diri kamu untuk menerima apa yang seakan-akan baik sekarang membuat jalan ke depan menjadi gelap seiring berjalannya waktu. Diet, pengambilan keputusan, kesehatan mental, kebiasaan, dan self-talk kamu akan sangat negatif. Memperlakukan diri kamu dengan cara ini akan membawamu ke jurang kehancuran. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan betapa bahayanya konten pornografi bagi kita. Tidak berlebihan jika kami mengatakan pornografi merupakan senjata yang digunakan oleh orang Barat untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Daripada energi seksual kamu terbuang sia-sia, kamu bisa merubahnya menjadi energi positif seperti yang kami bahas pada video. Transmutasi energi seksual adalah kekuatan super. Linknya ada di deskripsi atau kamu bisa klik pin di pojok kanan atas video ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.